Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Mem Yuni untuk pelajaran kimia. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai kimia hijau atau green chemistry. Pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini antara lain pengertian dari kimia hijau, pentingnya kimia hijau, serta prinsip kimia hijau. Nah, di sini ada dua gambar yang sudah Mem siapkan. Gambar pertama itu ada gambar yang hijau, asri, sepertinya enak untuk ditinggali. Kemudian gambar kedua ada lingkungan yang tanahnya sudah tercemar ya. Banyak sampah di sini. Menurut kalian, seandainya kalian berada pada gambar 1 dan gambar 2, apa yang akan kalian rasakan? Bagaimana dengan keadaan tanah, keadaan orang-orang yang berada di gambar 1 dan gambar 2 tersebut? Nah, secara kasat mata, kita pasti akan memilih gambar 1 untuk ditinggali ya. Di sini kita bisa melihat bahwa udaranya masih sehat, tanahnya masih subur, kemudian tumbuh-tumbuhannya masih banyak, jadi sepertinya enak untuk ditinggali. Sedangkan gambar nomor 2 ini sepertinya tanahnya sudah kotor ya, sudah tercemar, udaranya juga pasti tidak akan baik lagi. Nah, ternyata keadaan seperti pada gambar nomor 2 ini sudah banyak terjadi di masa sekarang ini. Akibat dari proses-proses yang telah terjadi atau kegiatan manusia. Oleh karena itu, Badan Dunia melalui PBB setelah merencanakan salah satu program pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan yang namanya adalah green chemistry atau kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Nah, ini pengertiannya saya ambil berdasarkan pengertian yang ada di laman Environmental Protection Agency United States ya. Nah, kenapa penting untuk kimia hijau itu diterapkan? Agar gambar yang nomor 2 tadi, yang telah kita lihat tadi, itu bisa diminimalisir. Sehingga lingkungan bisa dilestarikan. Ya, dan kita, manusia, maupun makhluk hidup yang lainnya, bisa hidup dengan nyaman di muka bumi ini. Nah, bagaimana caranya dalam menerapkan kimia hijau itu? Ada yang namanya prinsip kimia hijau. Nah, prinsip kimia hijau inilah yang menjadi pedoman untuk kita menjalankan kimia hijau tadi. Apa saja prinsip kimia hijau itu? Ada 12. Ya, ini yang pertama adalah pencegahan limbah. Apa itu pencegahan limbah? Jadi kita mencegah limbah yang terbentuk. Jadi bukan meminimalisir atau mengurangi limbah yang sudah ada atau merecycle, tidak. Kita jadi membuat atau mencegah agar limbah itu tidak terbentuk. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua? Yaitu prinsip yang kedua adalah manajemen atom yang baik. Jadi proses kimia dimulai dari manajemen dari atomnya, dari proses atomisasinya itu sudah dipikirkan, ya. Jadi pengurangan limbahnya itu sudah dipikirkan dari mulai atomnya, dari mulai reaksinya. Kemudian prinsip yang ketiga apa? Prinsip yang ketiga adalah proses sintesis yang lebih aman. Apa itu proses sintesis yang lebih aman? Yaitu
reaksi kimia, desain reaksi kimia, dan rute kimia sintesis dan rute sintesisnya itu dibuat seaman mungkin. Ya, kita mempertimbangkan bahaya dari semua bahan yang akan kita gunakan. Kemudian prinsip yang ketiga ada merancang bahan kimia yang lebih aman, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia yang aman, yang tidak beracun secara langsung, mulai dari rancangannya dalam bentuk molekulernya. Kemudian yang kelima apa? Menggunakan pelarut dan bahan pendukung yang aman. Kita ketahui bahwa dalam produksi atau industri kimia itu tidak lepas dari yang namanya pelarut. Jadi kita selektif dalam menggunakan pelarut yang aman ya. Yang keenam itu ada mendesain efisiensi energi. Jadi dalam proses kimia itu kita menggunakan proses yang paling efektif ya, yang sedikit membutuhkan energi. Nah, kemudian ada lagi prinsip yang ketujuh yaitu mengurangi produk turunan yang tidak perlu. Ini hubungannya sama seperti yang keenam tadi, agar efisiensi prosesnya itu, jadi kita mengurangi produk turunan, tidak menyebabkan proses kimia itu ada produk sampingannya, ada produk turunannya, langsung ke produk utama. Nah, kemudian prinsip yang ke-8 itu menggunakan bahan baku yang terbarukan, renewable energy, tidak bergantung pada bahan bakar fosil misalnya, atau menggunakan bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau yang terbarukan yang lainnya. Kemudian yang ke-9 ada prinsip kimia hijau, itu mendesain produk yang mudah terurai atau yang mudah terdegradasi. Ya, kita memulai mendesain produk menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai atau terdegradasi. Kemudian prinsip yang ke-10 itu menggunakan katalis agar proses kimianya efektif sehingga tidak menggunakan waktu yang lama, hasilnya juga sesuai dengan produk yang diinginkan, produk utama yang diinginkan. Yang ke-11 prinsip kimia hijaunya adalah mencegah polusi secara real time. Berarti ada monitoring nih dalam prosesnya, sehingga jika misalnya terjadi kebocoran, itu bisa dideteksi lebih lanjut, bisa dideteksi secara langsung. Nah, yang terakhir prinsip kimia hijau itu adalah menerapkan prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Jadi kita menerapkan prosedur agak yang sesuai, memilih prosedur yang sesuai sehingga tidak terjadi atau tingkat kecelakaannya itu bisa diminimalisir. Itulah prinsip-prinsip agar kita bisa menerapkan kimia hijau untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan yang telah kita lihat tadi pada gambar 1 dan 2 ya. Nah, ini sekarang itu penerapan prinsip kimia hijau sebenarnya sudah ada diterapkan ya, contohnya pada laundry, biasanya yang menggunakan perkloroetilena itu sudah diganti teknologinya dengan yang lebih ramah lingkungan, yaitu menggunakan karbon dioksida cair dan surfaktan, sehingga air buangannya itu tidak membahayakan tanah lagi. Kemudian di industri cat itu kan biasanya ketika catnya mengering itu ada zat-zat organik yang misalnya terhisap oleh manusia itu berbahaya. Nah, sekarang sudah ada teknologinya itu menggantikan bahan campurannya itu dengan bahan kedelai dan gula, sehingga kadar untuk terisapnya itu bahannya bisa diminimalisir. Nah, dari proses ini jadi kita mulai bertanya-tanya ya, apakah dalam kehidupan kita itu semua proses yang telah terjadi itu berbahaya? Proses kimia yang terjadi dalam kehidupan kita ini apakah berbahaya? Nah,
Sebenarnya jawabannya ada memang yang berbahaya, namun banyak juga yang tidak berbahaya. Contohnya pemanggangan roti. Pemanggangan roti ini adalah reaksi kimia yang kita butuhkan. Soalnya jika tidak terjadi maka roti itu tidak akan mengembang. Jadi proses-proses yang misalnya yang merugikan itu saja nanti yang bisa kita terapkan, kita gunakan prinsip kimia hijau tadi, ya. Nah, bagaimana anak-anak semua? Ini mem tampilkan ya dari pemaparan mem tadi, kalian bisa melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang misalnya telah terjadi selama ini di lingkungan kalian, atau misalnya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang pernah kalian rasakan ya, atau pernah kalian dengar, kalian tonton, itu apakah sudah sesuai dengan prinsip kimia hijau tadi. Kalian buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, nanti kita bahas kembali pada pekan depan ya. Apakah hasil inventarisasi yang kalian buat itu sudah sesuai dengan prinsip kimia hijau atau atau bertentangan dengan prinsip kimia hijau. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama pada pekan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada hari ini. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mem akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.